Kredit itu tidak lagi melalui tim penilai, tetapi merupakan konversi dari e-kinerja. Nah, e-kinerja ini merupakan juga kanal yang tersambung dengan, kalau di Liquid itu adalah PMM kalau tidak salah ya. Jadi oleh sebab itu pada hari ini kita clearkan bagaimana menghasilkan angka kredit bagi Bapak Ibu untuk jabatan fungsional gurunya untuk penilaian terakhir, yang kemudian yang dikonversi menjadi angka kredit jabatan fungsional pengawas, yang kemudian akan dicantumkan pada SK pengangkatan pengawas Bapak Ibu. Karena angka kredit pada SK pengawas yang baru merupakan starting point Bapak Ibu untuk mengumpulkan angka kredit ke depannya, kapan naik pangkat ke setingkat lebih tinggi, kapan juga naik jabatan. Terutama yang masih menduduki jabatan fungsional muda pasti berharap ingin ke jabatan fungsional madya. Begitupun yang jabatan pengawas madya itu berharap untuk ke jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jika Bapak Ibu berhasil menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama, yang pertama adalah dampaknya usia pensiun Bapak Ibu menjadi 65 tahun, tidak lagi 60 tahun. Tapi kalau Bapak Ibu tetap menjadi guru, maka ada yang bisa menembus. Tapi kami harapkan di sini ada Bapak Ibu yang masih berusia 40 tahun kan, kita harapkan mudah-mudahan dari Lombok Timur ini ada yang bisa sampai ini ke dia termuda jenjang utama sehingga masa pensiunnya 65 tahun. Bukan masa pensiunnya saja sebenarnya kita harapkan, tetapi tentu pengalamannya saking lamanya nanti menjadi pengawas, dia akan mengkristal sehingga dapat dijadikan perspektif untuk pengalaman-pengalaman berikutnya. Itu harapan. Dan Bapak Ibu menjadi pengawas ini adalah prosesnya cukup panjang, ada kompetensi dan sebagainya, dan kami yakin bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasilnya, sehingga Bapak Ibu yang berhasil menjadi pengawas pada saat ini merupakan hasil yang cukup panjang dan sangat kompetitif. Itu mungkin dari saya kalau tidak mutasi mewakili pimpinan kami di BKPSDM. Untuk teknisnya nanti ada rekan kami analis kepegawaian Pak Andri Wijaya yang menangani jabatan fungsional di sebelah kanan tiang, dan Mami Lalu Batur Rahman yang menangani penilaian kinerja, karena ini merupakan kombinasi antara jabatan fungsional dan penilaian kinerja. Oleh sebab itu supaya tidak menjadi PR ke depan, ya mudah-mudahan dia bisa selesai hari ini. Selanjutnya yang serahkan kepada rekan kami yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Bidang Informasi dan Promosi, yang sama-sama kita hormati Bapak Super Polisi Kerja Pegawai, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas sekolah. Mudah-mudahan kinerja medali kredit saya kira sudah dipahami, karena pada tahun 2023 saya bersama Pak Kasih PK saat itu langsung ke UPTD Lombok Timur terkait bagaimana mengkonversinya. Hanya saja ini barang baru karena alih jenjang atau pindah jabatan, sehingga maka kami mengumpulkan Bapak Ibu pada hari ini bagaimana mengkonversinya. Karena pada saat kita mengkonversi angka kredit itu tidak bisa triwulan kalau tidak ada pilihan untuk kenaikan jabatan maupun pangkat. Itu awalnya. Sehingga pada awal tahun 2024 saya konsultasi dengan rekan-rekan di BKN bagaimana untuk mengakomodir terkait yang perpindahan jabatan maupun alih kategori. Dan alhamdulillah pada bulan September itu sudah clear, sehingga Bapak Ibu bisa mengkonversi yang kreditnya yang alih jenjang atau pindah kategori. Izin Bapak Ibu yang saya hormati, pada pasal 16 Permen 1 tahun 2023 itu sudah jelas
Jadi angka kredit Bapak Ibu nanti adalah sebelumnya. Jadi tidak perlu lagi mengusul dupak dan sebagainya, tapi adalah konversi dari angka kredit guru sebelumnya. Oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan ada jalan keluar, karena setahu saya guru itu melalui PMM dan itu per semester. Mudah-mudahan bisa dimulai sampai dengan September. Oleh karena itu mohon sediaan Alif Fatur Rahman untuk memberikan materi bagaimana untuk mensinkron sehingga Bapak Ibu bisa menambahkan sampai bulan September untuk kreditnya. Tidak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terkait dengan angka kredit yang mana kita ketahui tahun 2024 Bapak Ibu kepala sekolah sebelumnya ini melalui PMM, kemudian hasil penilaian yang diberikan oleh atasan langsung mengalir ke Indonesia. Kemarin di bulan Oktober awal nilai dari PMM sudah mengalir secara otomatis. Jadi, hari ini hanya untuk memastikan kami mendampingi Bapak dan Ibu untuk mendampingi memastikan bahwa penilaian bulan September sampai di bulan ketiga itu sudah mengalir. Jadi, kemarin kami sudah koordinasikan dengan Ibu juga apakah benar nilai yang dialirkan itu sudah melalui prosedur, karena pengetahuan kami pada saat itu masih dalam konteks observasi, proses observasi, namun nilai sudah ada. Hal itu tidak kami permasalahkan, yang penting nilai itu murni dari PMM dan itu dibenarkan sudah ada, dan itu dikuatkan oleh admin juga BKN bahwa aliran penilaian dari PMM sudah mengalir sampai bulan September. Jika ada yang belum mengalir, mungkin perlu kami carikan solusi, apakah nanti ID atau masih di dalam disparitas data PMM itu yang menyebabkan nilai yang ada di PMM tersebut belum mengalir sampai sekarang. Jadi, izin yang praktik sedikit Pak Kadit terkait dengan bagaimana mensinkronkan sampai bulan September. Keekin. Sudah? Sudah. Jika sudah, silakan klik SKP. Kemudian ke menu penilaian. Ke menu penilaian. Yang 2024 Pak Ya, ya? 2024. 2024. SKP tahun 2024. Pastikan dulu pada tampilan ini sudah ada dua tombol di sebelah pojok kanan atas, tombol sinkron PMM. Kayaknya belum. Sudah ada nih? Tidak ada yang enggak ada? Sudah ada. Tar dulu. Ya, karena sampai saat ini ada 71 kepala sekolah yang bermasalah. Dikarenakan ya tadi residu data dapodik yang sedang diselesaikan oleh Pak Oji, kasih diliput nih, sedang kolaborasi supaya permasalahan di satuan pendidikan ini di tahun 2024 insya Allah bisa terselesaikan. Jadi ada 1083 guru kita yang bermasalah belum mengalir penilaiannya sampai saat ini. Kita lanjut, ada dua tombol. Ya, di SKP, klik SKP Pak. Klik SKP. Lagi sekali. Ya, SKP. Kurami lagi Ya, sekali, ada lagi sekali. Tombol 2. Ada tombol 2. Pastikan itu ada. Ada, tinggal sekali apa ya klik. Ya. Ini ada kaitannya. Jika tombol ini sudah ada, berarti dia sudah sinkron. Bapak dan Ibu sudah terdeteksi sebagai pengguna PMM. Alhamdulillah. Kalau enggak, berarti kami harus menambahkan, menambahkan sebagai pengguna PMM. Begitu juga nanti seandainya Bapak dan Ibu menemukan ASN kita, guru ataupun kepala sekolah yang bermasalah belum terdeteksi, belum ada tombol sinkron, silahkan arahkan ke kami untuk kami entry NIP-nya. Jangan sampai dia bertanya sama teman yang tidak tahu, jadinya terkubur sesat bersama-sama. Iya. Ya, jadi setelah itu lanjut ke penilaian. Di penilaian, kemudian pastikan pada kolom penilaian ini sudah muncul sampai bulan September. Alhamdulillah udah. Sampai di bulan September. Kalau belum ada sampai bulan September, hanya muncul sampai bulan Juni, maka silahkan klik tombol tambah periode penilaian, tombol hijau.
Di situ ada pilihan sampai pilih yang Juli sampai September. Izin Mami, dipotong. Kalau mungkin tidak muncul dia ketika penilaian itu bagaimana? Tidak muncul berarti belum sinkron atau gimana? Belum. Tidak muncul dia tabel di bawahnya. Oh ya, ini. Ya, tambah tadi. Kalau dia tidak ada tabel yang triwulan ketiga belum Boleh, muncul di sini. supaya tiang Anggap ini kayak ada ini ya. tadi. Iya. Silakan klik Coba tambah Pak. tombol tambah periode penilaian, Pak. Tambah periode penilaian. Sampai Desember Mi. Sampai September. Pilih yang bulan Juli September. Karena Bapak Ibu diangkat menjadi pengawas di triwulan ketiga. 3. Iya. Ya. Penilaian yang akan diambil adalah kepala sekolah. Oke. Yang kemarin sampai bulan September. Klik yang ini, kemudian oke kan. Iya. Secara otomatis dia akan ada tombol penilaian triwulan ketiga. Bagaimana nih kalau tidak ada Januari, Maret, April, Juni? Tidak ada. Bulan tidak ada ini belum. Belum ada. Berarti pastikan klik tombol sinkron ada nggak? Klik SKP. Seharusnya ada berapa yang muncul? 3. Kalau itu secara otomatis bisa kita bisa tambahkan. Yang masih baru 2. Oh, yang ini bisa. Yang dari Juli Agustus. Muncul kadang lagi. Bisa Terus dari sini. Sinkron ya dari sini Bisa. yang di PNM sama yang Kalau cuma 2 gitu ya, Mi. nggih. Tambahkan lagi. saya enggak Ada. Nggak, belum muncul. baik ya. September sudah ada. Ada. Tapi Januarinya Januari ada. Ada caranya di Iya, pilih ya Januarinya. Januarinya. Nah, kalau Di situ ti- ada Bapak 5 pilihan. kalau Jadi- tiang nggih, Di izin Pak. situ ada 5 pilihan. Jika tidak muncul, silakan bisa dipilih. Munculkan. Oh, berarti Oh, iya. berarti yang mana ini? Bentar dulu. itu Ini kan Januari sampai kok. Bentar dulu. April, Mei, Juni. Berarti yang Januari, Februari, Maret. Hah? Sudah ada. Sekarang yang kita tambah yang mana? Sudah ada Juli, September, tiang. Yang tidak ada itu Januari, Februari, Maret. Tambah periode. Oh. satu jalan Sinkron penilaian PNM. Klik. Takut ya? Klik. Sudah? Tadi awal klik SKP, klik tombol sinkron PNM. Sinkron PMM. Kalau sudah, kemudian pilih penilaian. Kalau sudah, nggih. Di sini ada 2 anunya pilihannya Mi. Setelah sinkron data PMM tuh ada sinkron data PMM sama sinkron data PLT PMM. Bapak kemarin nggak jadi kepala sekolah? Kepala sekolah di PDJ. Iya. Yang kiri. Nggih. yang kanan tuh PLT. PLT. Kalau yang kanan itu PLT. Nah setelah itu oke. Oke. Kalau Bapak jadi kepala sekolah definitif, maka dianggap sebagai guru madya. Kemarin kan nggih? Sudah? Coba diklik aja Pak. Yang di SD PLT. Sudah? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai berarti lanjut ke penilaian. Menu penilaian. Sudah? Kita ini enggak usah. Ada tombol warna biru. Sinkron penilaian PNM. Oh, kita ulang walaupun ini sudah ada. Sudah? Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinkron penilaian PNM. Langsung ini ya. Klik. Yang PLT-nya SD. Oh. Mi, ada kasus nih. Dia di SD SMP Satap. Oke. Ih, alhamdulillah udah ya. Bisa termuda. Ya. Ada 2 SKP muncul nih. Teman termuda. Mana yang dipilih? Di PNM sebagai PLT. Kalau PLT, Sudah. kalau PLT. Otomatis kalau ini. Benar, otomatis. Nah maksudnya guru yang ngajukan tuh langsung disetujui sistem dia. Benar, nah. Jika memang yang tadi tidak bermasalah dapur Jika memang yang tadi sebagai PLT pendidiknya sudah ada di Dapodik kan, tinggal kami sinkronkan di EKIN, maka akan terbaca secara otomatis kan. Berarti kita sinkron. Yang jadi masalah itu jika dia PLT di pertengahan.
fitur nggak ada. Makanya tadi kami pastikan apakah Bapak PLT saat sebelumnya tidak menjadi pengganti gitu. Enggak. Definitif. Oke. Sudah sinkron? Enggak muncul nilai. Sudah. Yang ini tidak tapi yang SMP. Ini SD PLT kita sinkronkan. Sudah. Tidak ada HK berarti ini yang residu. Kita lihat yang ini. Bapak definitifnya di mana? Di SMP. Di SMP. Tambah kode penilaiannya tidak ada. Sudah ada di SMP. Kalau di sini ada nilainya. Iya. Agak nol. Startup ini memang jadi apa? Residu NPSN-nya yang belum diselesaikan oleh Pak Oji. Berarti sementara pakai yang SMP itu aja ya. Iya. Definitifnya SMP ya? Oh iya. Ini sih Pak yang dipakai. Ya, Anggi. Ini. Udah ada yang Nggih, mohon Udah maaf. lengkap. Jadi tidak Nggih. bagi yang PLT yang ada di sana Oke, yang oke. ambil ada Oke. definitifnya. Langsung keluar. Bukan kepala sekolah yang Nah, dia senyum sebagai dulu. PLT-nya. Jadi kita merujuk pada definitif Ah. di mana dia ditempatkan. Tadi di Bapak Sata, ini berarti SMP-nya tempat definitif, berarti tempat ngambil angka kreditnya berarti yang ada di Definitif. SMP-nya. Yang SD itu kalau di itu draft ya, tidak diajukan. Nanti yang akan diberikan penilaian adalah dia sebagai definitif gurunya, guru apa di SMP-nya. Seperti itu kan. Jadi salah satu tidak boleh dua diambil. Oh, nggih. Di Tapi mana? kalau di Ekin, tapi kalau di PPM dua-duanya diajukan gitu. Iya. Dua-duanya. Kalau di Ekin cuma satu, ya satu bagi. Salah satunya itu berarti. memberikan penilaian atasan langsung pada sekolah tersebut kan. Jelas yang di SMP. Izin sekalian aja maksudnya. Kalau berarti kesimpulannya kalau yang di Satap itu nanti salah satu kan. Tetapi dalam pemilihan salah satu itu kita serahkan di sini gitu. Artinya apakah SD atau SMP kan? Untuk memastikan bahwa Bapak berada di mana atau Ibu di mana definitifnya silakan cek dapodik. Oh, nggih. Dapodiknya yang menjadi acuan ini. Iya. Nanti kami mengikuti atau kadang kami serahkan dulu ke Dikbud, silakan tanyakan dulu di dapodiknya apakah memang dia di SD atau SMP. Kadang yang kita tempatnya khawatir keliru itu di SK itu. SK-nya yang sulit untuk kita deteksi bahwa ini di SD atau SMP, maka kami pastikan dulu oh ini SMP. Nah baru kami bisa setting yang bersangkutan di PLT-nya di SD-nya. Yang kita pilih nanti ini untuk rumahnya. Jika memang tadi bolong ketiga, triwulan ketiga tidak muncul, kita tambah periode, silakan pilih bulan Juli, September. Kalau belum muncul Januari, silakan dipilih juga ada ini. Jadi ini ada 5 pilihan sesuai dengan yang di yang ada di Ekin. Kita membuat secara triwulanan, triwulan 1, 2, 3, 4. Tapi nanti wajib terakumulasi angka kredit yang akan diambil atau penilaian yang akan diambil di akhir tahun itu adalah penilaian akhir tahun, maka dibuatkanlah final. Oh, final. Jadi diakumulasi yang 4 triwulan itu kan. Ini, jadi silakan ambil yang triwulan ketiga Juli September. Kalau sudah silakan oke kan. Secara otomatis dia akan muncul Juli September. Sudah nggih? Sudah. Kalau belum ada nilai, ada rumahnya tapi masih kosong, sama juga nanti mungkin Bapak Ibu bisa mengarahkan Bapak Ibu guru kita yang ada di sekolah. Jika ada rumahnya tetapi masih kosong, silahkan klik tombol sinkron penilaian PMM. Kalau masih juga diklik masih kosong, maka silahkan ajukan pertanyaan di helpdesk PMM. Karena seperti yang tadi kami informasikan ada 1083 guru yang masih bermasalah, 71 kepala sekolah yang masih bermasalah. Kenapa? Di situ ada residu NPSN yang masih diselesaikan oleh Pak Kasi, Pak Oji. Sudah? Kalau sudah, silakan ke angka kredit. Angka kredit.
akan klik sampai bulan September. Berarti Bapak, ada siapa punya akun tadi? Gitu. Masih ada masalah sampai bulan Septembernya Pak? Juli sampai September. Oh, Gitu. bukan kita tiga-tiganya kayak tadi tuh. Yang terakhir kita klik. Kan Ya. 3 banyaknya Bapak. Ada 3 banyak di sini. 1 Januari. Januari, Maret, kemudian April, Juni. Mei. Bagi yang belum buat dari bulan Januari, karena prinsipnya begini. Nilai angka kredit triwulan ini bisa Bapak Ibu cetak di akhir tahun. Oh, Bisa, nggak mesti di sampai bulan Juli atau triwulan 1 kemarin. Kenapa? Triwulan ini diperuntukkan bagi yang membutuhkan. Seandainya dia mau naik pangkat kurang angka kredit di tahun sebelumnya, bisa menggunakan triwulanan. Tetapi jika dia tidak membutuhkan, tidak akan naik Nggak usah. untuk usul pangkat di tahun itu, tidak perlu dia mencetak per semester atau per triwulan. Cukup nanti dia di akhir tahun. Itu prinsipnya. Kalau memang sudah ada di sana, yang tadi yang informasikan bagi Bapak dan Ibu yang belum, kami data hari ini untuk kami kolaborasi, untuk kami koordinasikan dengan Pak Oji untuk mencarikan solusi. Izin siapa yang belum muncul sampai bulan September? Ada? Sudah ada muncul. Cuma di predikat nilai itu yang belum sesuai saya. Iya, izin Bapak dan Ibu. Nah, kemarin pas waktu ada bimbingan juga di Dikbud, banyak sekali pertanyaan kenapa nilai, supaya informasi ini juga disampaikan ke Bapak dan Ibu supaya jangan ada fitnah. Kemarin ada 3 kepala sekolah yang difitnah mau mengundurkan diri gara-gara predikat. Apa permasalahannya? Izin, bukan maksud untuk menyindir. Kita kebanyakan adalah bukan malas nih, tapi itulah mungkin kurang mau membaca referensi itu sampai akhir. sampai selesai. Kadang kita membaca kopnya atau di tengah udah tahu, menyimpulkan langsung apa isinya. Itu adalah kekeliruan kita. Contoh terkait dengan penilaian, mungkin asumsi Bapak dan Ibu PLN saja menjadi fokusnya, tidak pernah berfokus pada IKIN. Padahal PLN sebagai alat sesuai dengan SI Kemendikbud melalui Dirjen GTK-nya, PLN sebagai alat untuk penyusunan perencanaan dulu. Kemudian penilaiannya dialihkan ke IKIN. Kebutuhannya kan. IKIN tempat muaranya. Akan tetapi banyak Bapak Ibu guru kita hanya fokus di PLN. Jarang pernah membuka IKIN-nya. Kemudian terkait dengan penilaian, tentu 2 aplikasi ini ada aturan mainnya. PMM punya aturan, IKIN punya aturan. Tahun 2023 pernah kami sosialisasikan PP 30 dengan Permenpan nomor 6. Di Permenpan nomor 6 bahwa predikat penilaian mana acuannya, yakni melihat capaian Organisasi. Pertanyaan dia, capaian organisasi sudah muncul nggak di tahun ini? Belum, nanti kan Kok di bisa akhir. predikat duluan? Nah, Itulah yang menjadi pertanyaan. Tetapi balik lagi ke Permenpan nomor 6, jika sakit kita bilang capaian organisasi belum muncul pada bulan Januari sebagai dasar untuk penilaian, maka acuannya adalah sakit di tahun sebelumnya. Predikatnya apa? Baik. Mana proporsinya? Proporsi untuk penilaian predikat capaian organisasi jika di predikat baik adalah 70-30. 70% predikat baik dan 30% predikat sangat baik. Pertanyaan yang sekarang semua kata-kata sangat baik. Bagaimana mungkin hasil capaian organisasi kita baik, kemudian ASN kita predikat sangat? Oleh karena itu nilai yang dikirim melalui PMM oleh pengawas, yang ini harus kita luruskan dulu. Siapa atasan Bapak dan Ibu? PTD. Kepala di? Oh iya sekali. Kok bisa pengawas memberikan penilaian? Melalui yang tadi surat edaran itu bahwa kepala dinas mendelegasikan kepada Mereka dalam mengajukan. tim kerja pengawas yang ditunjuk untuk membantu. Mustahil kepala dinas bisa menilai Lombok Timur. Akhirnya melalui Pengawas. Hasil pengawas itu dialirkan, dikirimkan lagi ke Kepala dinas. kepala dinas yang menentukan apakah mau dirubah atau tidak. Oh. Hasil tersebut kemudian dikirim ke kementerian. Kementerian diolah lagi. Ada tim lagi di situ.
dilihatlah predikat sakit Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini Dikbud. Pertanyaannya logis nggak orang-orang atau bapak ibu kita yang ada di kementerian jika di predikat sangat baik semua? Karena aturannya tadi capaian organisasi kita B. Dikbud kita naik sedikit Kabupaten Lombok Timur B masih baik. Maka apapun yang ada nilai yang ada di EKIM itu silakan terima dengan Ikhlas ya. Oh ngerti Bapak ngerti. Kita dalam posisi pengajuan. Benar. Itu penentuan. Ikhtiar dan doa. Kita merasa oh iya, Nasib di situ harusnya takdir. kementerian. Takdirnya ada di kementerian. Iya, Kita tujuh, ikhtiar dan tiga, doa. Kami sebenarnya Oke, ada oke. aturan Tapi tidak masalah kan? Kita ajukan aja baik-baik. Sangat baik. Kami buka menangis kita Bu. Tidak apa-apa kita nangis. Ya, karena di situ sudah ada file apa yang dibuat oleh Menpan. Kita masukkan misalnya dulu kita 14. Aturannya adalah di situ jika capaian organisasi baik, bukan 30 sebenarnya Bu. 70 predikat baik, persentasenya adalah 12% sangat baik, sisanya berapa? 8 atau 7. Ini tidak 7% predikat cu. Kenaikan pangkat setelah berubah jabatannya. Jadi Bapak Samsudin mengajukan kenaikan pangkat Desember dengan jabatan guru. Sementara per 7 November beliau menjadi pengawas sekolah. Jadi pembatalan terkait kenaikan pangkat seperti itu. Mungkin ada yang kondisi sama, mohon dikonfirmasi ke saya. Ada lagi. Berarti Pak Samsudin saja. sedang. Baik, untuk Pak Samsudin nanti proses kenaikan pangkatnya sama dengan kenaikan jabatan pengurus guru, harus uji kom dulu ke pengawas sekolah ahli media. Ya. Sabar. Berarti kita kok Iya. dikorbanin kayak istilahnya. Iya, tidak boleh Bu. Berarti Karena- yang kenaikan pangkat aja yang diabaikan Iya, gitu. kenaikan pangkatnya. Jabatannya tetap jalan, tapi kenaikan pangkatnya mohon maaf tidak bisa diakomodir karena jabatannya berbeda. Nggak apa-apa, Seperti besok itu. naikkan dia. Tapi nanti bisa naik pangkat dengan jabatan fungsi pengawasnya. Dengan catatan harus tahun dulu dengan jabatan ahli muda, baru kemudian uji kom, kemudian pindah ke Japung Media, baru bisa ke pangkat. Oh gitu. Jadi pelan-pelan Sabar. ketemu. Tapi nilai melimpah jadinya Pak ya? Kalau berbeda jabatan itu walaupun melimpah. Oh iya, tetap menangkap ulang bos. seperti kata penghasil nol ya. Nggih, insya Allah amal ibadah Anda sudah tercatat bos. Sedangkan PNM sudah terkunci, nggak bisa mundur. Inilah yang kami tanyakan sama Pak Oji, bagaimana kalau kasusnya yang bersangkutan ditunjuk sebagai PLT pada bulan November. Kasus ini ada di Kecamatan Sakra Timur 1 kemarin, Ibu Erna. Kemarin dilantik menjadi PLT. Sedangkan itu pada PLT di PNM belum ada. Yang PLT yang di pertengahan seperti ini. Nah itulah yang menjadi PR dari Pak Oji. Kalau di Ekin enak Bu. Misalkan Bapak dan Ibu sekarang dilantik menjadi kepala sekolah, gitu. Kalau di Ekin bisa dia jawab pasti. Kalau yang bersangkutan, kalau di SKP ini siapa yang menjadi pejabat penilaian per 1 Januari, itulah atasan yang ada di sebelah kanan ini. Gitu, kan itu. Kemudian ada pelantikan, berubah misalnya kabit tiang pada bulan pas semester ke-4, maka cukup yang akan merubah pada menu penilaian di periode akhir nanti. Di mana? Di sini. Di penilaian atau di tombol warna biru pengisian bukti data dukung, di sini ada tombol oranye, tinggal kalian klik langsung berubah. Tidak perlu kita triwulan 1, triwulan 2 adalah siapa yang menjabat waktu itu. Makanya di sini juga sama, triwulan keempat siapa yang menjabat waktu itu, tinggal dia klik saja sekali sudah akan muncul pejabat baru. Tapi kalau di PNM, nanti bagaimana terkait dengan teknis itu nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa koordinasikan dengan Pak Oji. Kalau kami istilahnya Ekin begini, Ekin hanya menerima. Kalau memang itu dianggap sah, Ekin
terima dengan apa adanya. Mengalir silakan. Kalau masalah pejabatnya nanti kalau diikin misalnya dilantik nih PLT. Ini kasus yang 2% lagi. PMM kami biarkan, misalkan itu sudah memberikan penilaian di PMM, mengalir datanya. Kemudian diikin, kami akan setting seperti yang tadi. Minta yang bersangkutan jadi PLT itu SK PLT-nya kami setting di PLT-nya ini supaya dia tidak bermasalah. Sehingga pejabat yang baru itu bisa diakui sebagai PLT di sini. Tinggal kami setting masukkan di sini PLT tersebut sejak kapan, misalnya bulan November untuk menilai di bulan terakhir. Cukup nanti kalau sudah kami setting dia menjadi PLT, cukup yang bersangkutan yang tadi di menu penilaian dia klik tombol yang di final itu ada di triwulan keempat dan final klik tombol oranye dari selesai. Oke, kalau jadi PMM nanti seandainya hal-hal tersebut bisa nanti dikoordinasikan dengan Pak Odi. Tidak berani kami menjawab secara pasti. Tetapi kalau diikin insya Allah tidak akan bermasalah. Selalu aja. Karena kalau di PMM itu kalau kita menunggu akun PLT itu Ya. bisa mengakses sulit dia satu Ad- bulan. Kasusnya, maka dikala itu tidak ada solusi, kalau yang diikin kami tidak ada masalah. Kami bisa mengkondisikan istilahnya. Siapa mau menjadi pejabatnya? Kalau yang di PMM silakan nanti karena kami tidak ada PJ yang di PMM hanya diakomodir kemarin Pak Odi yang ditunjuk sebagai PJ baru 1 bulan. Nanti bisa dikoordinasikan ke Pak Odi. Begitu mungkin Pak Odi. Terus Substansi Yang sudah- bahwa PMM diwajibkan kepada guru dan kepala sekolah. Ya. Bapak itu sudah menjadi kepala sekolah tanggal 6 Sampai 6. Sampai Sampai 6. Sampai 6. Silakan Bapak Ibu melanjutkan di EG. Jadi kalau kita bilang sampai tanggal 6 November itu sebenarnya bukan setengah Pak, tapi sudah 3/4 kami berjalan. 3 Ya, tinggal November. hanya Dalam beberapa. aturan penilaian penyusunan EG Tinggal- kerja. Dalam SKP hanya bisa dihitung 2 minggu. Oh, Berarti kalau sudah di awal bulan berarti belum 1 minggu, belum 2 minggu, berarti silakan Bapak Ibu menyusun per tanggal 7. Anggap itu 1 bulan. Berarti Bapak Ibu sebagai pengawas nanti melaporkan penilaian kinerjanya 2 bulan. Jelas nih? Ada lagi pertanyaan? Ya, intinya selesai sampai bulan Desember bagi Bapak Ibu guru kita yang saat ini di bawah Bapak Ibu pengawas sekolah. Sebelumnya yang jadi kepala sekolah. Silakan selesaikan terkait bagaimana kinerja nanti. Jadi kinerja itu gampang, tinggal kami klik siapa PLT-nya akan muncul sendiri. Sehingga walaupun Bapak Ibu yang berikan pilihan tetap kepala sekolah PLT nanti yang tanda tangan. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih enggak Jadi apa-apa. berikan pilihan saja. Tapi yang tandakan nanti adalah PLT-nya. ya. Seperti itu. Penyelesaian keseluruhan sampai uploadan KLSP sampai kita yang makanya artinya sampai organisasi itu kita selesaikan ini semuanya oke. Tinggal laksanakan aja. Iya makanya itu. Dan Dapat pada tahun 2024 di awal tahun 2025 maka yang tandatangan itu adalah PLT. PLT-nya, Ye. bukan ibu Ya. atau bapak. Siap. Seperti itu. Sudah. Mungkin cukup Bapak Ibu ya, karena hari ini hari Jumat. Kebetulan Pak Sabri mau menjadi host. Alhamdulillah ini sudah ditelepon pihak masjid.